Pria itu meletakkan tangannya di dinding. Detik berikutnya dia berubah menjadi semen. Dia akan keluar dari penjara. Dia menggeram. Dinding itu hancur menjadi lubang besar. Meskipun penembak jitu membidiknya, Anda hanya perlu menyentuh cincin itu. Tubuh berubah menjadi bahan yang menyerupai cincin. Peluru itu langsung memantul. Dialah yang menyerap Carl. Sentuh saja sesuatu, itu akan berubah menjadi bahan yang sama. Meski hanya sepotong kayu, itu bisa mengubahnya menjadi senjata yang mematikan. Meskipun dia dikelilingi, dia melepas rantai besi di taman. Dia segera memiliki kekuatan. Saat dia memegangnya, seluruh lengannya mulai berubah. Berbaur dengan bola perunggu. Tapi gadis itu tidak merasa takut. Sebelum serangan Carl, dia bisa mengelak. Dia adalah musuh Carl. Akhirnya Carl terkena stun gun. Dia kembali ke wujud aslinya. Karena untuk mencegah Carl kabur lagi, mereka menggunakan kaca khusus untuk mendesain selnya. Mereka pikir kali ini akan baik-baik saja. Tapi kedua penjaga itu baru saja berbicara. Carl segera menghilang dari pandangan. Masih tidak ada suara. Mungkin dia berubah menjadi udara. Penjaga segera membuka pintu untuk memeriksa. Hasil. Dia bisa berubah menjadi apa saja saat disentuh. Bahkan sebatang kayu saja bisa menjadikannya senjata. Dia bisa bersembunyi dari keramaian, dengan cepat menyatu dengan lingkungannya. Dia ingin pergi dan merampok sebuah batu bernama monumen. Tetapi ketika gadis itu menyentuh peringatan itu, lengannya diserang oleh peringatan itu. Carl juga tiba-tiba merasa takut. Kawan-kawan gadis itu muncul, Carl harus mundur dari tempat ini. Lalu curi mobilnya. Tangannya menyentuh aspal. Semua orang beralih ke aspal. Begitu mobil menabraknya, dia langsung terlempar beberapa ratus meter. Carl berjalan ke mobil. Dia menemukan di memorial lengan gadis itu. Agar tidak menyerang tubuhnya, Carl menjadikan tangannya sebagai bahan roda, lalu mengambil tugu peringatan. Tapi Carl masih diserbu oleh memorial. Staf restoran hanya menyentuh tangan Carl satu kali. Akibatnya, seluruh orang berubah menjadi batu. Carl menyadari besarnya masalah ini. Dia mencari bahan langka yang bisa dia kumpulkan, mencoba memulihkan lengan yang telah diserang. Tapi anehnya, apapun tidak bisa menghentikan invasi memorial. Dia hanya harus menemukan atasannya. Berharap bisa bertukar sesuatu, bantu dia pulih. Tapi Carl jatuh ke dalam perangkap musuh. Penembak jitu SHIELD membidiknya. Pria ini bisa berubah menjadi materi apapun. Bahkan peluru penusuk baju besi yang masuk tidak bisa menembus tubuhnya. Penembak jitu ketakutan. Melihat Carl telah menemukannya, dia hanya bisa melarikan diri. Dia bukan tandingan Carl sekarang. Saat Carl hendak menghabisinya, seseorang memasang kalorimeter pada Carl. Dia kembali ke wujud aslinya. Dia dipaksa oleh orang-orang SHIELD untuk menemukan zat yang disebut gravitonium. Itu tidak bisa didekati oleh siapapun. Tapi itu bisa sangat kuat. Tangan Carl baru saja hampir tersedot oleh gravitonium. Akibatnya, tubuh Carl kehilangan gravitasi. Dua tentara mencoba menariknya keluar. Dari sana, di kepala Carl, serangkaian gambar lainnya. Keduanya terus-menerus berdebat. Kepalanya sakit seperti mau meledak. Dia mengubah dirinya menjadi semen. Tapi suara itu tidak bisa dihilangkan. Dia membenturkan kepalanya keras ke dinding untuk membuat suara itu menghilang. Ruby memaksa seseorang untuk memasukkan gravitonium ke dalam dirinya. Tapi begitu mesin dinyalakan, Ruby berteriak keras. Sampai sistem dimatikan. Ruby hanya menyuntikkan 8% gravitonium. Lalu dia terbang dari tanah. Ketika dia melihat pacarnya, dia sadar kembali. Setelah menyentuh tanah yang diderita Ruby, dia memohon bantuan pacarnya. Tapi kepala pacarnya hancur. Kemudian dia kehilangan kendali. Keluarkan dari tubuhku. Tidak bisa. Ini satu arah. Kamu berbohong. Kau selalu seperti itu.